Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini mengenai studi kasus dilema etika pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Tim saya itu adalah Pak Azizul Hadi, Ibu Parsi, dan Rosa Fitriana. Dengan fasilitator Bapak Dr. Haji Jajang Supriyatna MPD. Deskripsi kasus Andri. Andri adalah siswa kelas 12 IPS 3 yang merupakan siswa tergolong malas, dengan tingkat kehadiran yang kurang dari 80% dalam satu semester dan memiliki nilai yang berada di bawah KKM untuk mata pelajaran khas jurusan. Ibu Atun merupakan wali kelas dari 12 IPS 3 telah melakukan pembinaan kepada Andri. Bu Intan selaku guru BK pun telah melakukan pembinaan dan home visit kepada Andri. Hasil yang didapat, Andri merupakan anak broken home di mana ayahnya telah tiada dan ibunya hanya seorang pekerja serabutan. Hal ini memicu Andri untuk bekerja secara tidak langsung. Andri menjadi tulang punggung keluarganya. Secara adab, Andri merupakan anak yang baik dan memiliki keinginan untuk belajar. Hal ini dibuktikan dengan sikap kepada guru yang sopan dan bertutur kata yang baik. Selain itu juga diberi tugas, dia berusaha mengerjakan meskipun terkadang terlambat mengumpulkan. Sebagai wali kelas, Ibu Atun mengalami dilema menuliskan nilai raport karena ada satu mata pelajaran khas jurusan yang berada di bawah KKM dan di jumlah kehadiran setelah diakumulasi terdapat 24 hari tanpa keterangan selama satu semester. Selain itu, kepala sekolah pun menginstruksikan kepada Dewan Guru untuk memberikan nilai minimal sama dengan KKM kepada seluruh siswa tanpa kecuali demi menjaga reputasi di sekolah dan di mata masyarakat. Meskipun ada kesan sekolah tidak tegas dan kinerja guru tidak dihargai karena sia-sia saja mengolah nilai karena pada akhirnya nilai harus dibuat minimal KKM agar seluruh siswa dapat naik kelas atau lulus sekolah. Analisis kasus. Yang pertama, A. Paradigma dilema etika, di mana yang terjadi itu adalah individu lawan kelompok. Dilema etika terjadi pada saat wali kelas memanipulasi kehadiran dan meminta guru mata pelajaran untuk menaikkan nilai murid, meskipun akan bertentangan dengan prinsip guru-guru yang mengajar murid tersebut. Karena ingin memberikan kesempatan kepada murid untuk berubah lebih baik di semester berikutnya. Yang kedua, prinsip dilema etika, di mana menurut kami prinsip dilema etika pada kasus ini adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli untuk memberi kesempatan kepada murid agar lebih rajin ke sekolah dan dapat memperbaiki nilai-nilai pelajaran yang berada di bawah KKM. C. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Menurut kami, pada kasus ini nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran dan nilai kemanusiaan, di mana guru dan wali kelas tidak jujur dalam memberikan nilai karena mengutamakan rasa kemanusiaan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini adalah kepala sekolah, guru, wali kelas, murid, juga masyarakat. Kemudian yang ketiga, fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama itu Andri memiliki nilai di bawah KKM untuk mata pelajaran khas jurusan. Yang kedua, Andri memiliki jumlah ketidakhadiran di kelas sebanyak 24 hari tanpa keterangan. Lalu yang ketiga, latar belakang keluarga Andri yang kurang baik. Keempat,
Kepala sekolah menginstruksikan agar guru memberikan nilai minimal sama dengan KKM dan mengubah jumlah ketidakhadiran agar dapat melanjutkan ke semester berikutnya atau naik kelas ataupun lulus. Lalu, fakta selanjutnya, kepala sekolah khawatir jika murid tidak naik kelas atau lulus, maka reputasi sekolah akan buruk di mata masyarakat. Untuk keputusan ini, maka akan ada pengujian benar dan salah. Untuk uji legal, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Lalu uji regulasi. Ada pelanggaran kode etik profesi dalam hal kasus ini, karena dinilai tidak profesional guru dan wali kelas juga kepala sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari guru yang memberikan nilai tidak sesuai aturan, dilihat dari kurangnya nilai harian dan tugas, juga nilai ujian akhir. Selain itu, persentase jumlah kehadiran yang kurang dari aturan kenaikan kelas atau kelulusan, yaitu kurang dari 80% total kehadiran dalam satu semester. Untuk uji intuisi, berdasarkan intuisi kami tidak ada yang salah. Semua benar. Kepala sekolah benar dalam memberikan instruksi kepada guru agar menaikkan atau memanipulasi nilai dan kehadiran murid agar dapat naik kelas. Dan kepala sekolah pun benar jika semua murid harus dinaikkan atau diluluskan, meskipun tidak sesuai dengan syarat kenaikan kelas atau kelulusan demi menjaga reputasi sekolah di mata masyarakat. Uji publikasi, saya merasa tidak bermasalah ketika hal ini dipublikasikan, karena alasannya jelas adalah kesempatan agar anak tetap bersekolah. Uji panutan atau idola, keputusan yang diambil adalah memberikan nilai minimal sama dengan KKN, karena rasa peduli terhadap murid agar bisa tetap sekolah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan demar, paradigma yang sesuai dengan kasus Andri ini adalah individu lawan kelompok. 6. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip dilema etika, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan agar murid tetap dapat bersekolah dan nantinya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 7. Investigasi opsi trilema. Murid yang nilai minimal sama dengan KKM tidak diberikan begitu saja oleh guru. Namun ada perlakuan khusus berupa pemberian tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh murid dan diberi perhatian agar murid merasa diakui keberadaannya sama seperti murid yang lain. Lalu kedelapan, itu adalah buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah memberikan nilai sesuai dengan KKM dan ketidakhadiran tidak melebihi batas maksimal. Dengan catatan tambahan bahwa murid telah diberikan tugas tambahan agar dapat meminimalisirkan kecemburuan dari murid-murid yang lain. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka anak yang nilainya di bawah KKM tepat mendapatkan nilai KKM untuk mengantisipasi anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi apabila tidak naik kelas atau tidak lulus. Hal menarik dan tak terduga. Menurut kami, hal menarik, nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus Andri karena menyangkut masa depan atau keberlangsungan pendidikan anak. Hal tak terduga, apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan timbul kasus yang sama setiap tahunnya. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Kesimpulannya, pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Berdasarkan daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi,
Ada 8 item yang mengatakan apakah ini dilema etika, itu adalah benar, semuanya ada. Ketika studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, itu ada. Membuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika, ya ada. Ketiga, memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika, ada. Keempat, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan, ada. Kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan, ada. Yang keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tepat waktu. Tenggang waktu benar, setiap anggota telah melakukan menyepakati paradigma prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum, ada. 8. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan oleh masing-masing anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.